Hai guys, sebelum nonton video ini, aku pastikan kalian harus subscribe dulu. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam cantik dari saya Lala Christine. Nah guys, di video kali ini, aku mau menjelaskan ke kalian materi nih tentang persepsi konsumen dan informasi yang terdiri dari yang pertama, pengertian persepsi konsumen, yang kedua, proses persepsi konsumen, yang ketiga, pengertian citra, yang keempat, pengolahan informasi, dan yang kelima, pembelajaran konsumen. Wah guys, lumayan banyak nih yang mau aku bahas. Jadi kalian jangan mengantuk, jangan capek, jangan putus asa karena banyak yang mau didengar nih. Karena ini ilmu penting loh guys, jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya. Ini bisa buat bekal hidup loh kalau kalian tahu. Asik, bekal hidup itu. Oke, yang pertama aku mau nanya nih sama kalian. Ada yang tahu nggak persepsi itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kamu tahu? Oke. Jadi, persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap. Nah, penilaian seorang konsumen terhadap kualitas produk didasarkan pada persepsi konsumen terhadap produk tersebut loh. Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, serta keadaan individu pada waktu tertentu. Faktor eksternal yang dipersepsikan atas orang dan keadaan lingkungan. Nah guys, aku mau nanya lagi nih, ada yang tahu nggak berapa tahap sih proses persepsi konsumen? Ada yang tahu nggak berapa tahap? 1 tahap, 2 tahap, apa 3 tahap? Oke, benar sekali ada 3 tahap. Oh, no. Wait a minute. Ini 2. Ada 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama, exposure. Suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen, pendengaran, penglihatan, penciuman, serta perabaan. Contohnya ketika konsumen melihat skincare terbaru yang sedang booming-boomingnya di media sosial. Pasti ada rasa pengen tahu, konsumen tersebut langsung mencari berbagai informasi tentang skincare tersebut melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Google. Dia bakal mencari tahu apa sih kandungan dari skincare tersebut, apakah cocok untuk bentuk kulit dia. Jika cocok, pasti dia langsung ingin membeli skincare tersebut. Tahap kedua, attention, merupakan tahap di mana konsumen mengelola informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi. Tahap ketiga, interpretation, adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Masih amankah semuanya? Di sini aku melihat bahwa kalian sudah mulai bosan, mengantuk, dan capek. Oke, hilangkan semuanya. Di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama harus meningkatkan semangat kita. Semangat guys, semangat. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian citra. Udah pada tahu dong pastinya apa citra? Atau ada yang masih belum tahu? Oke, buat yang belum tahu, aku jelaskan. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang berkaitan dengan perusahaan, merek, di mana ia mewakili mutu dari produk tersebut. Oke, citra terdiri dari yang pertama citra merek, yang merupakan istilah, tanda, simbol, desain yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari produk tersebut. Agar bisa beda nih dari pesaing lain, biar nggak sama, biar orang nanti bisa membedakan, oh ini produk dari perusahaan ini produk dari perusahaan si ini. Jadi ada bedanya dari pesaingnya. Yang kedua, citra toko, di mana konsumen cenderung berbelanja di toko-toko yang sesuai dengan citra yang dibangunnya. Yang ketiga, citra perusahaan. Dari suatu organisasi yang direkam
di memori konsumen yang berpengaruh terhadap perusahaan tempat produk tersebut. Nah guys, kalian sudah mulai paham kan tentang citra itu apa? Ya walaupun hanya garis besarnya aja aku jelasin, seenggaknya kalau ditanya sama orang, kalian tahu nggak sih citra itu apa, pengertian dari citra itu apa? Kita bisa menjelaskan sedikit lah ya. Jadi nggak kelihatan bego-bego amat gitu. Oke, jadi ya adalah otaknya sedikit. Nah, oke, kita lanjut lagi ke materi. Pengolahan informasi. Kalian tahu nggak kalau pengolahan informasi pada konsumen itu terjadi melalui panca indera seperti perhatian dan penerimaan yang akan ada pada informasi tersebut. Tahap pengolahan informasi ada 5 loh teman-teman. Yang pertama, pemaparan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen yang nantinya akan disadari konsumen melalui panca inderanya. Yang kedua, perhatian. Pada tahap pertama, produsen memaparkan stimulus kepada konsumen. Tidak semua stimulus yang dipaparkan dan diterima konsumen akan memperoleh perhatian loh. Jangan salah, nggak semuanya dikasih perhatian. Sama kayak dia. Kalau dia sih ngasih perhatian ke semua orang ya. Siapa tuh, tahu gak siapa? Ketiga, pemahaman. Usaha konsumen untuk mengartikan stimulus. Yang keempat, penerimaan. Setelah konsumen melihat stimulus, memperhatikan dan memahami stimulus tersebut, maka sampailah kepada suatu kesimpulan mengenai objek tersebut. Dan yang terakhir, retensi adalah proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Biar nggak dilupa nih, dia harus diingat-ingat terus sampai berkepanjangan. Ada manfaatnya loh mempelajari teori pengolahan informasi. Kita jadi mengetahui sejarah teori pengolahan informasi, memahami asumsi teori pengolahan informasi, dan memahami konsep teori pengolahan informasi. Ganti topik ya guys ya, biar kalian gak bosan di informasi-informasi terus. Kita membahas tentang pembelajaran konsumen, biar kita tahu nih apa aja sih yang harus diperhatikan sebagai konsumen, biar gak salah kita sebagai konsumen. Biasa konsumen tuh suka barbar kan, ini semua dibeli. Jadi kita di sini belajar nih, menjadi konsumen yang baik itu gimana sih? Sebelumnya, ada yang tahu nggak pembelajaran konsumen itu apa? Tahu nggak? Kamu tahu? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Nggak tahu ya? Oke. Kalau tidak tahu, aku jelasin nih apa pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalu dalam pembelian produk apa yang kita sukai. Sehingga kita nih, kalau kita udah belajar tentang pembelajaran konsumen ya guys, kita tahu kita membeli barang tuh sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang kita suka. Jadi nggak mubazir lah kata orang. Ya mubazir nggak tuh? Ya seperti itulah contohnya. Oke, ada beberapa elemen dasar dalam pembelajaran konsumen. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan kondisi yang penting yang harus ada pada individu yang sedang belajar. Isyarat merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilakunya. Yang ketiga, respon. Respon adalah reaksi balik yang diberikan individu terhadap isyarat yang barusan diberikan terhadap konsumen. Dan yang keempat, penguatan. Penguatan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang belajar untuk memperkokoh respon yang sudah dibentuk. Dalam pembelajaran konsumen, kesetiaan pelanggan penting loh untuk mengurangi biaya pemasaran, menarik para distributor untuk memberi ruang yang lebih besar, menarik pelanggan baru, memiliki kesempatan untuk membuka produk yang lebih baik dari pesaing sebelumnya. Tuh, kita memiliki peluang besar loh guys dalam menciptakan sebuah produk agar pesaing ya ketinggalan lah produknya dari kita. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ya guys. Ini saya udah jelaskan berkali-kali. Kalau saja nggak bermanfaat, salam sehat, salam bahagia, salam cantik dari saya Lala Christine. See you, bye-bye.